Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi, yakni tentang tips mengumpulkan bukti pengembalian barang dan atau dana via aplikasi Shopee. Lantas tipsnya seperti apa nih Kang? Nah, silahkan saja untuk sobat-sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini tanpa skip supaya tidak gagal paham. Nah, teman-teman sudah siapkah mendapatkan informasi pada video kali ini? Oke ya, tentunya sudah siap. Marilah kita lanjut ya ke pembahasan yang lebih mendetail, dan ini telah nampak ya terkait dengan pembahasan kita di video kali ini. Berikut kami sampaikan ya terkait dengan beberapa tips yang dapat teman-teman lakukan ataupun ikuti dalam rangka mengumpulkan bukti yang diperlukan di dalam proses pengembalian barang dan atau dana ya via aplikasi Shopee ya. Dan di sini ada beberapa kategori yang perlu sobat-sobi perhatikan. Adalah yang pertama ataupun kategori yang pertama adalah ketika teman-teman menerima produk yang salah, seperti halnya salah ukuran, salah warna ataupun salah produk. Tips mengumpulkan buktinya adalah yang pertama. Nah, di sini silahkan disimak ya. Yang pertama adalah perlihatkan secara keseluruhan ya pada produk yang diterima dengan jelas ya. Jadi fotonya harus yang jelas, yang bisa dibaca. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah pastikan data pengiriman pada paket terbaca dengan baik ya dan sesuai dengan resi pengiriman, seperti halnya contoh di sini ya, ini dia nampak. Dan yang ketiga adalah silahkan saja perlihatkan kemasan paket yang diterima. Itu ya teman-teman untuk kategori yang pertama. Kemudian kita lanjut ke kategori yang kedua, yakni teman-teman menerima produk yang rusak, seperti halnya rusak fungsinya ya misalkan. Lantas tips mengumpulkan datanya seperti apa nih Kang? Nah, ini dia bisa dikumpulkan terkait dengan bukti-buktinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perlihatkan saja bagian produk yang mana yang rusak fungsinya ya secara jelas ya. Ingat, pastikan di foto yang baik dan bisa terbaca dengan jelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jika ada ya, silahkan saja lakukan terkait dengan simulasi penggunaan produk dengan memberikan narasi suara ya yang menjelaskan bahwa kerusakan fungsi produk, maksudnya produk elektronik ya, harus tersambung ke sumber daya listrik. Nah, boleh juga teman-teman menggunakan video ya dalam rangka mengumpulkan bukti-buktinya. Dan yang ketiga adalah pastikan data pengiriman pada paket terbaca dengan baik dan sesuai dengan resi pengiriman. Sedangkan yang keempat ataupun yang terakhir adalah silahkan saja perlihatkan juga terkait dengan kemasan paket yang diterima. Itu ya teman-teman yang masuk dalam kategori kedua. Oke, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, baiklah kita lanjut ya ke tahap berikutnya ataupun kita masuk
ke kategori ketiga, yakni misalkan ya teman-teman menerima produk yang rusak fisik. Lantas mengumpulkan buktinya bagaimana nih Kang? Nah di sini nampak yang pertama adalah silahkan diperlihatkan ya foto tadi yang jelas, yang bisa terbaca ya, bagian produk atau barang yang rusak fisiknya dengan jelas. Kemudian yang kedua sama ya, pastikan data pengiriman pada paket terbaca dengan baik dan sesuai dengan resi pengiriman. Begitupun yang ketiga adalah terkait dengan kategori tersebut, perlihatkan saja kemasan paket yang telah diterima. Oke, kita lanjut ya ke kategori yang keempat, yakni apa nih Kang kategori yang keempat? Untuk kategori ini adalah ketika teman-teman menerima produk yang kurang. Bisa jadi kurang jumlahnya ataupun kelengkapannya. Misalkan seperti halnya contoh, teman-teman membeli produk pada sebuah toko lebih dari satu ataupun lebih dari dua, akan tetapi yang dikirim satu saja itu kan kurang. Nah ini dia tips untuk mengumpulkan bukti-buktinya. Yang pertama adalah silahkan saja teman-teman perlihatkan ya terkait jumlah produk yang diterima pada paket dengan jelas. Nah di sini nampak misalkan di contoh ini kan membeli 4 produk, akan tetapi yang dikirimkan hanya 3 produk saja. Berarti kan kurang jumlahnya 1 ya guys. Nah dan silahkan diikuti ya untuk tips pengumpulan buktinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah silahkan teman-teman ya pastikan data pengiriman pada paket terbaca dengan baik ya, sesuai dengan resi pengirimannya. Begitupun yang ketiga adalah perlihatkan saja terkait dengan kemasan paket yang telah diterima. Oke. Sampai kategori yang keempat ini mungkin dari teman-teman bisa dipahami dan bisa diikuti ya sebelum kita masuk ke kategori yang kelima ataupun kategori yang terakhir. Oke ya. Oke, baiklah kita lanjut. Dan di sini nampak ya untuk kategori yang berikutnya adalah saya menerima, misalkan ya teman-teman dimanapun Anda berada, menerima produk imitasi ataupun palsu ya, tidak asli. Lantas langkah-langkahnya seperti apa nih Kang dalam rangka mengumpulkan bukti-buktinya? Nah di sini nampak ya. Perlihatkan saja bahwa produk imitasi ataupun tidak asli dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah silahkan teman-teman merekam ya proses scan kode QR pada produk yang memverifikasi keaslian produk ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membandingkan saja. Ya silahkan dibandingkan saja antara produk asli dan produk yang diterima. Atau yang ketiga adalah membandingkan antara kemasan produk asli dan produk yang telah diterima. Jadi itu ya sobat-sobat dimanapun Anda berada terkait dengan kategori-kategorinya, mulai dari kategori yang pertama sampai dengan kategori yang kelima, plus dengan cara mudah ya tips mengumpulkan bukti-buktinya. Jadi itu ya sobat-sobat dimanapun Anda berada pembahasan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saja untuk sobat-sobat dimanapun Anda berada, nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share ya kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif ya guys.
demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Nah, setelah mencermati video kali ini untuk teman-teman yang menerima barang akan tetapi barangnya tidak sesuai yang kita pesan ya, dan masuk dalam kategori salah satu di antaranya, silahkan saja diikuti ya untuk tips dalam rangka mengumpulkan bukti-buktinya. Boleh juga ini dijadikan sebagai bahan referensi ya, baik kategori pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai ke kategori yang kelima gitu ya. Sukses selalu dan selamat pagi. Salam dari sahabat marketplace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.